Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bisnis plan kami di bidang usaha peternakan ayam broiler. Di mana di sini nama perusahaan kami yaitu Usaha Ternak Ayam Broiler Garuda Farm. Yang mana di sini kami memilih di bidang usaha peternakan ayam daging atau broiler dan juga menghasilkan jenis produk daging ayam dan beralamatkan di Kampar, Tapung, kilometer 16. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang identifikasi peluang bisnis. Daging ayam adalah daging yang paling disukai di negara Indonesia karena memang hampir semua orang menyukai daging ayam ini. Jadi, bila membuat usaha ternak ayam potong ini tentu sangat menguntungkan dan bisa dijadikan peluang usaha dengan prospek kerja yang bagus untuk dikembangkan. Hal ini juga diperluas dengan banyaknya pengusaha makanan serta restoran yang memakai bahan baku ayam untuk makanan pada usaha mereka, sehingga konsumen bisa juga bekerja sama dengan para pengusaha ayam broiler dan juga banyak masyarakat yang menyukai usaha peternakan ayam broiler sebagai usahanya. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang produk kami, di mana ayam yang digunakan untuk mengembangkan usaha ayam potong ini adalah ayam ras pedaging atau ayam broiler. Ayam ras pedaging adalah jenis ras yang paling unggul dihasilkan dari bangsa-bangsa ayam yang mempunyai daya produktivitas yang tinggi. Ayam broiler ini juga memiliki keunggulan dengan waktu 5-6 minggu bisa langsung dipanen. Waktu pemeliharaannya sangat singkat serta menguntungkan sehingga banyak pengusaha baru dan peternakan musiman yang bermunculan. Selanjutnya yaitu tentang latar belakang bisnis ini. Ayam pedaging disebut juga ayam broiler yang merupakan jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa yang memiliki daya produktivitas yang tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. Hingga kini ayam broiler dikenal masyarakat Indonesia dengan berbagai kelebihannya. Hanya 6-7 minggu siap dipanen yang dengan waktu pemeliharaannya relatif singkat dan menguntungkan. Faktor lain yang mendukung kebutuhan ayam pedaging semakin meningkat karena disebabkan tingkat harga yang lebih rendah dibanding dengan harga daging sapi, kerbau, dan kambing, padahal nilai kandungan gizinya hampir sejajar. Jadi orang cenderung lebih memilih ayam pedaging. Selain harga yang ekonomis, dagingnya pun lunak dan dapat dimasak dalam berbagai macam masakan yang lezat dan khas masakan ayam. Selanjutnya yaitu tujuan dari bisnis ini yaitu membudayakan masakan sehat, membuat produk makanan yang mempunyai inovasi baru dan disukai seluruh kalangan masyarakat, mendapatkan keuntungan dari usaha ini, serta dapat menjaga kelangsungan dan kesejahteraan usaha ini. Yang terakhir yaitu potensi dari bisnis ini. Usaha ini memiliki bisnis yang cukup menjanjikan karena banyak restoran baru, pasar-pasar baru, serta pertambahan penduduk dari waktu ke waktu yang memerlukan ayam pedaging sebagai bahan makanannya. Baiklah, sampai di sini yang bisa dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Fajar Wahyu. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tadi. Ianya saya akan masuk ke bab 2 tentang pembahasan. Yang pertama adalah analisis SWOT. Analisis SWOT terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal menjadi 2 poin. Strength. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kekuatan pada usaha ayam ternak broiler ini adalah: yang pertama, masa panen lebih cepat. Yang kedua, sumber daya tenaga ahli yang berpengalaman, faktor pendukung peternakan yang tersedia seperti air, pakan, dan skam. Yang ketiga, pemasaran yang luas. Yang keempat, memiliki produk yang bernilai ekonomis dan berdaya saing tinggi. Yang terakhir adalah distribusi pemasaran yang pasti. Di sini masuk poin yang kedua adalah kelemahan. Jika ada kekuatan pada ternak ayam broiler, pasti ada kelemahan juga pada usaha ini. Usaha yang pertama adalah biaya produksi tinggi jika terjadi keterlambatan panen. Yang kedua,
tidak dapat memasarkan produk secara langsung ke konsumen dalam skala besar. Yang ketiga, pengusaha tidak dapat merubah harga kesepakatan atau kontrak jika harga ayam di pasaran mengalami kenaikan. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal menjadi beberapa poin. Poin yang pertama adalah opportunities atau peluang. Banyak yang membutuhkan ayam broiler untuk dijadikan santapan, terutama bagi restoran, rumah makan, serta ketersediaan pasar yang selalu berkembang. Adanya dukungan dari masyarakat, dukungan dari pemerintah dalam memajukan sektor peternakan. Poin yang kedua adalah threats atau ancaman. Beberapa ancaman. Yang pertama adalah pesaing semakin banyak. Yang kedua, banyak sekali berbagai macam penyakit yang menyerang sehingga pertumbuhan ayam melambat akibat faktor penyakit yang dapat menurunkan produksi usaha. Yang ketiga adalah pakan yang semakin mahal. Yang keempat, ketersediaan harga pasar. Yang kelima adalah wabah penyakit ayam. Baiklah teman-teman semua, di sini saya sedikit menjelaskan tentang perencanaan bisnis, yang dimana perencanaan bisnis tersebut terbagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah sasaran dan target pasar. Sasaran di segi pemasaran kami pada daging ayam broiler adalah penduduk-penduduk atau semua masyarakat. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Proses dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia inilah menjadi konsep pemasaran perusahaan kami. Mulai dari pemenuhan produk, penetapan harga, price, pengiriman barang, price, dan mempromosikan barang, promotion. Pandangan ahli ekonomi terhadap pemasaran adalah dalam menciptakan waktu tempat di mana produk diperlukan dan diinginkan, lalu menyarankan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua adalah pembiayaan. Di sini pembiayaan tersebut terbagi menjadi beberapa poin penting. Yang pertama adalah biaya tetap. Di sini kami sedikit merincikan alat yang kami gunakan. Yakni kami merincikan pembuatan satu kandang dengan ukuran 6x8 dengan harga satuannya 5 juta. Dan ada beberapa alat yang perlu kami gunakan untuk proses usaha tersebut, yang yakninya pemanas gas solek, peralatan makan, dan peralatan minum. Jumlah biaya tetap pada yang kami rincikan tersebut adalah Rp7.100.000. Yang kedua adalah biaya variabel atau operasional. Di sini barang yang kami butuhkan pada biaya operasional adalah pembelian DOC, pakan ayam, vaksin dan vitamin, sekam, pencahayaan kandang, dan terakhir adalah gaji anggota. Dengan total harga Rp8.497.500. Jadi kami merincikan dengan biaya total keseluruhannya adalah Rp15.597.500. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya tadi, yaitu C, studi kelayakan. Yang pertama, lokasi bertepatan di Kampar, Tapung, kilometer 16. Yang kedua, sarana dan prasarana. Yang poin A-nya, kandang. Sistem kandang yang ideal untuk usaha beternak ayam broiler meliputi: yang pertama, persyaratan temperatur sekitar antara 32 sampai 35 Celcius. Yang kedua, kelembapan sekitar kandang antara 60 sampai 70%. Penerangan atau pemasangan lampu kandang sesuai dengan aturan yang ada. Yang ketiga, tata letak kandang agar dapat disinari matahari pagi dan tidak melawan arah mata angin yang kencang. Model kandang disesuaikan dengan umur ayam. Untuk ayam anak umur 2 minggu atau 1 bulan memakai kandang box. Untuk ayam remaja 1 bulan sampai 2 atau 3 bulan memakai kandang box juga. Yang dibesarkan dan
untuk ayam dewasa biasanya dengan kandang poster atau kandang baterai. Yang terakhir, konstruksi kandang tidak harus dengan bahan yang mahal, yang penting kuat dan tahan lama. Poin yang B, peralatan. Yang pertama, liter atau alas lantai. Alas lantai harus keadaan kering, maka tidak ada atap yang bocor dan air hujan tidak ada yang masuk walaupun angin kencang. Tebal liter atau alas setinggi 10 cm. Bahan liter dipakai dari kulit kayu, padi atau sekam dengan sedikit kapur dan pasir secukupnya, atau hasil parutan kayu dengan panjang antara 3-5 cm untuk pengganti kulit padi atau sekam. Yang kedua, indukan atau border. Alat ini berbentuk bundaran atau persegi 4. Areal jangkauannya 1-3 dengan alat pemanas di tengahnya. Fungsinya seperti induk ayam yang menghangatkan anak ketika baru menetas. Dan yang terakhir, tempat makan. Minum dan tempat makan grade. Tempat makan dan minum harus disediakan cukup. Bahan dari tambo, aluminium atau apa saja yang kuat dan tidak bocor juga, tidak. Dan real business plan. Rencana manajemen yaitu yang pertama strategi pemasaran. Peternak bekerja sama dengan pihak pembibitan. Oleh karena itu distribusi digunakan dari pembibitan. Terlepas dari penawaran terhadap pedagang pasar induk, rumah makan dan lainnya. 2. Strategi produksi. Usaha ayam ras pedaging merupakan usaha yang bergerak di bidang peternakan unggas. Jenis unggas yang dihasilkan adalah ayam broiler. Produk yang dihasilkan digunakan untuk melayani masyarakat sekitar tempat usaha dan permintaan pasar. 3. Strategi penetapan harga. Untuk penentuan harga pada usaha ayam ras pedaging atau broiler, yaitu berdasarkan kesepakatan kerjasama antara perusahaan dan pihak ketiga, agen, pada awal periode usaha. Secara garis besar, harga produk per kilo disesuaikan dengan harga berat badan ayam per ekor. 4. Rencana pengembangan produksi. Rencana pengembangan produksi kami antara lain, yang pertama, memperluas wawasan tentang pemeliharaan ayam broiler dengan baik. Yang kedua, memperbanyak memproduksi ayam broiler. Yang ketiga, merenovasi kandang hingga kapasitas kandang menjadi ribuan ekor ayam broiler. Yang keempat, menjual ayam broiler yang siap potong ke luar area kota Pekanbaru. Dan yang kelima, membuka cabang atau kandang baru di setiap daerah Riau. Baiklah, selanjutnya yaitu bab 3 penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Dari proposal bidang usaha peternakan ayam broiler atau ayam pedaging, di sini saya akan membacakan kesimpulan dan saran. Di mana kesimpulannya yaitu ayam merupakan salah satu ternak yang potensial di daerah kita. Dilihat dari segi konsumsi masyarakat, dari kebutuhan masyarakat akan daging ayam dan telur ayam sangat tinggi, karena hampir setiap hari dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu, sehingga beternak ayam adalah salah satu peluang bisnis yang sangat menguntungkan jika kita mau menekuninya dengan bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, ayam broiler ini sangat disarankan untuk seseorang yang pemula menjalani usaha, dikarenakan usaha ini sangat efisien dan laju putarannya sangat efisien. Artinya laju putaran usaha beternak ayam broiler yaitu sangat cepat daripada usaha ternak seperti ruminansia, seperti sapi dan kerbau, atau hewan seperti kambing. Saran yaitu semoga makalah proposal ini dapat menjadi panduan yang berguna bagi para peternak pemula
baik khususnya peternak ayam broiler yang memula maupun profesional. Sekianlah presentasi makalah proposal bidang usaha ternak ayam broiler atau ayam pedaging dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum